moderator dari kelompok 6, siapa yang akan menjadi moderator? Saya, Bu. Muhammad Ahsanul Alim. Baik, silakan Mas Muhammad Ahsanul Alim untuk memandu diskusi kelompok 5. Kelompok 5 sudah siap semua ya? Kalau sudah siap semua, langsung diawali dengan doa yang dipimpin oleh moderator, kemudian pencatatnya juga dari kelompok 6, silakan langsung dipersiapkan catatannya. Nanti sesi tanya jawab pertama, hasil catatannya segera langsung dikirim ke PJ. Saya ingatkan, moderator berhak membagi waktu ya terkait jalannya diskusi ini, berapa lama presentasi, berapa lama diskusi, dan harus ada sesi ulasan itu bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sesuai dengan yang diberikan oleh moderator, sesuai dengan waktu yang diberikan oleh moderator. Baik, itu saja pengantar dari saya. Saya persilakan Muhammad Ahsanul untuk memimpin diskusi ini yang diawali dengan doa dan diminta semuanya untuk membuka layarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi. Sebelum kita memulai acara diskusi pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, selamat siang Ibu Dwi dan teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti acara diskusi ini dengan baik. Sebelumnya saya di sini akan menjadi moderator yang akan memimpin acara diskusi pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama ada sesi pemaparan dan penyampaian materi. Yang kedua ada sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang ketiga ada sesi ulasan. Yang terakhir ada penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi pemaparan dan penyampaian materi oleh kelompok 5. Kepada rekan-rekan dari kelompok 5, waktu dan tempat saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai karya tulis ilmiah bagian ketiga. Anggota kelompok 5 terdiri dari yang pertama ada Aziza Nurul Jannah, absen 5, ada Elvia Damayanti, absen 10, ada Mirna Evianti Siagian, absen 19, dan ada saya sendiri Putri Yolanda Iva, absen 24. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai catatan kaki dan daftar pustaka. Untuk penulisan catatan kaki akan dijelaskan oleh Elvia. Kepada Elvia dipersilakan. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Oh, sudah. Terima kasih. Next slide, penulisan catatan kaki. Catatan kaki sendiri merupakan catatan yang memberikan keterangan tambahan yang tidak berasal dari sumber pustaka. Jadi catatan kaki itu terdapat pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber kutipan, pendapat, atau keterangan penyusunan mengenai hal yang diuraikan di dalam teks. Selanjutnya, di sini ada tujuan pencatatan kaki. Yang pertama untuk menyusun pembuktian. Di sini gunanya untuk menunjukkan dasar alasan dan dalil pembuktian dari mana argumen dalam karya ilmiah tersebut disusun. Yang kedua, untuk menyatakan keterangan tambahan. Jadi keterangan tambahan di sini tuh dapat berupa intisari, keterangan penjelas yang bersifat insidental, perbaikan atau pandangan yang bertentangan dengan teks utama. Yang ketiga, untuk menyatakan utang budi. Nah, di sini tuh menyatakan utang budi memberikan apresiasi kepada pengarang yang pendapatnya tuh dikutip dalam karya ilmiah. Terus yang keempat tuh merujuk bagian lain teks. Nah, di sini tuh untuk menunjukkan keterkaitan bagian tersebut dengan bagian lain dalam teks yang sama, terus baik di halaman sebelumnya maupun halaman selanjutnya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan pencatatan kaki. Yang pertama tuh nomor catatan kaki agak diangkat sedikit di atas baris biasa. Jadi nomornya tuh di atas gitu, nanti ada contohnya. Terus jika catatan kaki terdiri lebih dari 2 baris, terus baris kedua dan selanjutnya tuh dimulai garis margin atau tepi teks biasa. Jadi tuh baris pertama tuh catatan kaki itu agak menjorok ke dalam secara 4 spasi. Terus kalau dia 2 baris tuh, yang baris kedua tuh di tepi teks biasa di jorok keluar lagi. Terus yang kedua tuh nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya. Pangkat atau gelar tidak perlu dicantumkan. Terus yang ketiga, judul buku di garis bawah jika diketik harus dimiringkan. Nah, ini tuh dikecualikan untuk selain buku seperti majalah, koran, jurnal. Jadi judul sumbernya tuh ditempatkan dalam tanda 2 petik, tidak dicetak miring atau di garis bawah. Terus yang keempat, jika buku, majalah, dan kabar di surat kabar ditulis oleh 2 atau 3 orang, nama pengarang dicantumkan semua. Yang kelima, pengarang yang lebih dari 3 orang
ditulis hanya nama pengarang pertama, lalu di belakangnya ditulis et al. Atau dan kawan-kawan. Selanjutnya, mohon maaf sebentar izin ngecharge laptop. Selanjutnya ada contoh catatan kaki. Di sini ada 1 sampai 4 pengarang. Itu satu pengarang tuh. Nah, ini ada nomornya ditulis di atas, terus nama penulisnya ditulis lengkap tanpa dibalik. Dari situ judulnya ditulis dengan miring. Terus ada penerbit dan kota penerbit, terus tahun penerbit sama halaman yang dikutip. Terus yang kedua tuh ada 3 penulis, jadi penulisnya tuh ditulis semua. Terus yang ketiga tuh ada terdiri dari 3 penulis lebih, jadi ditulis Mahmud Hidayat dan kawan-kawan. Selanjutnya, next slide. Slide selanjutnya ini. Nah, ini ada contoh catatan kaki dari majalah. Kalau dari majalah kan tadi judulnya tuh nggak ditulis. Balik yang tadi majalah. Nah, ini majalah tuh kan tadi ya dikecualikan. Jadi judulnya tuh tidak ditulis miring, tapi dikasih tanda petik 2. Selanjutnya, itu kok nggak muncul? Kaki tuh ada singkatan-singkatan. Nah, yang pertama ada singkatan IPID, yaitu singkatan dari IPIDON. Ya, artinya tuh sama dengan di atas. Jadi untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan yang tepat di atasnya. Jadi di sini ada catatan kakinya Gorif Keraf. Ini Gorif Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999 halaman 8. Jadi ini ada IPID halaman 15. Jadi itu berarti dikutip dari buku yang sama dengan buku di atas catatan tadi. Terus yang kedua itu ada objek singkatan dari opera citato. Itu artinya tuh dalam karya yang telah dikutip. Jadi digunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip tetapi telah disisipkan karang, objek sama halaman. Jadi berarti diambil dari buku yang telah disebutkan di atas. Dan dari Hojo Citato. Ini artinya tuh tempat yang telah dikutip. Jadi seperti di atas tapi halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut. Jadi itunya nama pengarang, terus wajib tanpa
nomor halaman. Jadi itu maksudnya buku yang telah disebut di atas di halaman yang sama, ini halaman 46. Selanjutnya, selanjutnya ada penulis daftar pustaka. Next. Di sini ada ketentuan pokoknya, yaitu yang pertama, daftar pustaka itu hanya berisi acuan yang benar-benar dipakai dalam penyusunan karya ilmiah. Yang kedua, seluruh sumber kutipan dalam teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang ketiga, daftar pustaka dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sumber acuan atau referensi dan bagian dokumen publik atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Selanjutnya, untuk bagian acuan ditulis secara alfabetis, sedangkan bagian dokumen publik ditulis menurut hierarki yang paling tinggi, tahun, dan nomor peraturan perundang-undangan. Kemudian, baris pertama dimulai dari margin kiri, sedangkan baris kedua dimulai dari ketukan ke-6. Kemudian, jarak antar baris 1 spasi, sedangkan jarak antar acuan 2 spasi. Selanjutnya, untuk penulisan daftar pustaka dengan buku sebagai acuan, susunannya adalah yang pertama nama pengarang, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku, yang keempat tempat terbit, yang kelima nama penerbit. Jadi nama pengarangnya akan dibalik susunannya, sehingga nama belakang pengarang akan dituliskan terlebih dahulu mendahului nama depan pengarang. Kemudian, di antara nama belakang dan nama depan pengarang akan dipisah oleh tanda koma. Contohnya adalah Rendra Mahendra yang akan ditulis menjadi Mahendra, Rendra. Kemudian untuk tahun terbit adalah tahun kapan bukunya diterbitkan. Kemudian yang ketiga judul buku. Judul buku ditulis secara lengkap dan ditulis secara miring. Kemudian yang keempat, tempat terbit adalah nama kota di mana buku itu diterbitkan. Contohnya Jakarta atau Bandung atau nama-nama kota lain. Kemudian selanjutnya nama penerbit adalah nama penerbit dari tempat buku diterbitkan. Contohnya Pustaka Barat di sini. Selanjutnya, untuk contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan susunan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi contohnya Mahendra, Rendra adalah nama pengarang. 2017 politik dan ekonomi Jakarta 2 Pustaka Barat . Selanjutnya, untuk penulisan daftar pustaka dengan buku dari satu penulis, sama seperti susunannya sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi nama belakang pengarang dituliskan terlebih dahulu mendahului nama depan pengarang dan dipisah oleh tanda koma. Jadi di sini contoh penulisannya Ghazali, Imam, 2005, aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS, Semarang, 2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Contoh keduanya, Astuti, Dewi, 2002, Manajemen Keuangan Perusahaan, Bogor, Galia, Indonesia, Selanjutnya untuk buku yang ditulis oleh 2 sampai dengan 3 penulis. Jika penulis terdiri dari 2 atau 3 penulis, nama penulis akan dituliskan semuanya dengan ketentuan nama penulis pertama dibalik susunannya, sedangkan nama penulis kedua dan ketiga susunan penulisannya tetap. Dan di antara nama penulis kedua dan ketiga akan menggunakan kata penghubung dan. Contoh penulisannya adalah di bawah. Ini contoh penulisan dari 3 penulis. Handayani, Seni adalah nama penulis pertama yang susunannya dibalik dan dipisah oleh tanda koma. Kemudian Budi Prastiati
dan Teti Nurhayati adalah nama penulis kedua dan penulis ketiga yang susunannya tetap dan dan dihubungkan dengan kata penghubung dan. Kemudian titik 2016 titik buku siswa bahasa dan sastra Indonesia titik Bandung titik 2 Grafindo Media Pratama titik. Contoh kedua adalah buku dengan dua penulis. Ramadan Komareza adalah nama penulis pertama yang dibalik susunannya dan Agus Wijaya adalah nama penulis kedua. Titik 2017 titik metode pembelajaran dan trik menyelesaikan soal matematika untuk pemula titik Jakarta titik 2 intermedia titik. Selanjutnya, kemudian untuk buku yang ditulis oleh lebih dari 3 orang, penulisannya adalah ditulis nama penulis pertamanya, nama penulis pertama ditulis secara terbalik, lalu ditambahkan singkatan DKK yang maksudnya adalah dan kawan-kawan atau et al. Untuk contoh penulisannya adalah di bawah. Saputra, Rio adalah nama penulis pertama, kemudian ditambahkan kata DKK karena penulisnya lebih dari 3 orang, titik 2010, titik alat-alat musik daerah di Indonesia, titik Bandung, titik 2 media raya titik. Kemudian contoh kedua, apabila menggunakan kata et al, Meliono, Irmayanti adalah nama penulis pertama, kemudian ditambahkan et al, titik 2010, titik logika, filsafat, dan Pancasila, titik Jakarta, titik 2, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, titik. Kemudian selanjutnya untuk penulisan daftar pustaka dengan majalah sebagai acuannya, susunannya adalah yang pertama nama pengarang, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul artikel, selanjutnya. Yang keempat, nama majalah. Yang kelima, volume dan nomor terbit. Yang keenam, bulan terbit. Yang ketujuh, halaman. Kembali ke sebelumnya. Untuk nama pengarang, sama seperti pada buku, nama pengarang akan dibalik susunannya, sehingga nama belakang akan ditulis terlebih dahulu mendahului nama depan. Di sini contohnya hanya satu kata dari nama pengarangnya, jadi contohnya Helmi, tetap Helmi, kemudian tahun terbitnya, tahun kapan majalah itu diterbitkan, kemudian judul artikel. Judul artikel ini bedanya dengan pada penulisan buku, pada acuan yang buku. Kalau di buku judul akan ditulis miring, sedangkan kalau misalnya dalam majalah sebagai acuan, judul tetap ditulis secara tegak, tetapi akan diapit oleh tanda petik. Jadi di sini contoh dari judul artikelnya adalah hubungan laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen kas pada perusahaan perdagangan besar barang produksi di Bursa Efek Jakarta pada periode 1999 sampai 2002. Selanjutnya nama majalah, sedangkan untuk nama majalah akan dituliskan miring di sini. Contohnya majalah media, riset, akuntansi, auditing, dan informasi. Kemudian volume dan nomor terbit dari majalah, kemudian bulan diterbitkannya majalah tersebut, selanjutnya halaman di mana majalah menjadi referensi. Selanjutnya, untuk contoh penulisan daftar pustaka dengan majalah sebagai acuan, contohnya adalah Helmi, yaitu nama pengarang, titik 2004 adalah tahun terbit, titik hubungan laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen kas pada perusahaan perdagangan besar barang produksi di Bursa Efek Jakarta pada periode 1999 sampai 2002 adalah judul artikel yang diapit oleh tanda petik dan ditulis tegak, kemudian titik dalam media riset akuntansi, auditing, dan informasi. Media riset akuntansi, auditing, dan informasinya ditulis miring, yang mana tadi merupakan nama dari majalahnya. Volume 4, nomor 3 adalah volume dan nomor terbit Maret, halaman 247 sampai 58 titik.
Kemudian contoh keduanya, Muhadi Werner R. 2008 studi kebijakan dividen, antiseden dan dampaknya terhadap harga saham, dalam jurnal manajemen dan kewirausahaan, volume 10 nomor 1, Maret, halaman 1-7. Selanjutnya. Untuk Selanjutnya itu akan selanjutnya yaitu mengenai daftar pustaka yang berdasarkan acuan dari antologi. Apa sih antologi itu? Antologi itu menurut KBBI merupakan kumpulan karya tulis pilihan dari seseorang atau beberapa orang pengarang. Biasanya antologi ini juga berisi kumpulan karya sastra dari seseorang atau beberapa orang pengarang. Selanjutnya. Nah, antologi sebagai acuan di dalam daftar pustaka itu memiliki ada 9 unsur. Yang pertama, itu ada nama pengarang. Di sini saya memberikan beberapa contoh yang berbeda-beda di tiap unsurnya, dan saya meng-highlight bagian unsur yang akan dibahas. Yang pertama itu ada nama pengarang. Nama pengarang seperti biasa ditulis dengan dibalik. Yang pertama itu ada nama belakangnya dulu, nama depan. Jadi di sini contohnya ada Prasojo, R. Lalu yang kedua ada tahun terbit karangan. Dari kumpulan karangan-karangan yang di antologi itu, karangan yang kita ambil itu kan ada tahun terbitnya. Yaitu kita masukkan di sini 1977. Lalu ada judul artikel karangan. Nah, di sini judul artikelnya itu diberikan tanda titik 2, yaitu sistem investasi di masa depan. Selanjutnya. Yang keempat, ada nama penghimpun atau editor. Di sini, untuk nama penghimpun atau editor diawali dengan kata dalam. Dalam nama editornya, dalam Junaidi Cakrakusuma. Terus diberi kata dalam kurung ed, ed itu dalam artian editor. Tapi kalau misalnya dia yang itu dihimpun oleh suatu organisasi, itu tidak perlu diberikan kata ed. Dan kalau misalnya editornya itu lebih dari 1 orang, berarti tulisannya itu EDS. Lalu untuk tahun terbit antologi itu 2005, lalu ada judul antologinya, Prospek Kesenian Nusantara, lalu ada nomor halaman 201 sampai 210, lalu ada tempat terbit. Tempat terbit itu adalah nama kotanya, contohnya di sini Medan, dan ada nama penerbitnya. Contohnya di sini ada Darjana. Selanjutnya, lalu ada penulisan daftar pustaka yang berasalkan dari laporan penelitian, skripsi, dan disertasi. Di sini ada beberapa unsur juga. Yang pertama itu ada nama penulis, yang dituliskan dengan menuliskan nama belakang, nama depan. Contohnya adalah Sagala, Dewi Natalia. Lalu ada tahun terbit, di sini tahunnya 2010, lalu ada judul tulisannya, judul tulisan diberikan tanda petik 2, di sini contohnya hubungan lingkungan pendidikan dengan prestasi belajar siswa kelas 2 jurusan teknik mekanik otomotif SMK Kabupaten Sleman. Lalu ada jenis makalahnya, di sini jenis makalahnya contohnya itu tesis, bisa skripsi, dan lain-lain. Terus kok diberi titik di akhirannya. Selanjutnya, lalu ada tempat penerbitnya. Tempat penerbit ini adalah kota penerbitannya, yaitu di sini contohnya Yogyakarta, titik 2. Lalu ada asal fakultasnya, yaitu Fakultas Ekonomi, dan ada asal institusinya, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selanjutnya, lalu ada sumber daftar pustaka dari buku terjemahan. Di sini ada 8 unsur. Yang pertama itu nama penerjemah seperti biasa, nama belakang, nama depan. Lalu ada tahun diterjemahkan, yaitu tahun 2004. Lalu ada judul terjemahan. Di sini judul terjemahannya ditulis dengan huruf miring.
Contohnya bertanam dengan baik. Lalu ada nama penulis. Nama penulis di sini diawali dengan kata diterjemahkan dari. Lalu nama penulisnya. Lalu ada tahun penulisannya, yaitu 2004. Lalu ada judul bukunya, How to Decorate Your Own House. Lalu ada tempat penerbitan buku terjemahannya, yaitu di Jakarta. Dan ada nama penerbit, yaitu Junardi. Selanjutnya, yaitu daftar pustaka yang berasalkan dari jurnal. Yang pertama itu ada unsur nama penulis yang diawali dari nama belakang, koma, nama depan. Lalu ada tahun terbitnya, contohnya di sini 2002. Lalu ada judul tulisannya. Di sini judul tulisannya ditulis seperti biasa, yaitu Perception of Menopausal Symptom Amongst Educated versus Non-Educated Women by Using Menopausal Rating Scale, contohnya. Lalu ada nama jurnal yang memuat tulisan, ditulis dengan huruf miring, yaitu contohnya Journal of Nursing and Health Science. Lalu ada edisi atau volume jurnal, ditulis dengan volume 2 contohnya. Lalu ada jilid jurnal, ditulis dengan nomor .2. Lalu ada halaman di jurnal yang memuat tulisan tersebut, yaitu halaman contohnya 498 sampai dengan 512. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirna. Selanjutnya adalah cara penulisan daftar pustaka dengan surat kabar sebagai acuan. Nah, cara penulisannya itu yang pertama, kita menempatkan nama penulis. Nama penulis, titik, lalu ada tahun terbit, titik, judul artikel dalam tanda kutip 2, lalu diberi titik, lalu ada dalamnya ini tidak dimiringkan, sedangkan nama surat kabarnya ini dimiringkan. Atau kalau ditulis tangan berarti di garis bawah 1. Lalu diberi tanda koma, tanggal penerbitan, titik, lalu tempat terbit atau kota terbit surat kabar tersebut, diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Swasono, Sri Edi. Nah, berarti di sini nama penulisnya adalah Sri Edi Swasono. Jika ditulis di daftar pustaka, berarti nama belakangnya terlebih dahulu Swasono, lalu dilanjutkan dengan nama pertama, lalu dilanjutkan nama kedua, Swasono, Sri Edi, titik, 1998, titik, dalam tanda kutip, ekonomi Indonesia pasca Soeharto, lalu diakhiri dengan tanda titik. Lalu dalam kompasnya di sini dimiringkan, 17 Juli 1998, titik, Jakarta, titik. Begitu juga yang di contoh kedua ini. Dan di contoh yang ketiga seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada contoh bagaimana kalau di nyatanya kita mengutip secara langsung dari surat kabar. Di sini kan kita tahu kalau penulisnya itu Aji Suraji, maka penulisannya di nama penulis ini menjadi Suraji, Aji, titik, lalu tahun terbitnya yaitu 2010, titik, dalam tanda kutip, pemimpin keberanian dan perubahan. Lalu diakhiri dengan titik, dalam kompasnya dimiringkan, tanggal terbitnya 6 September 2010, titik, dan kota terbitnya yaitu Jakarta. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, bagaimana bila kita menuliskan daftar pustaka dengan laman sebagai acuannya? Nah, untuk menginputnya, kita harus mengetahui informasi sebanyak mungkin yang tersedia di laman tersebut, seperti ada nama pengarang, judul dari laman tersebut, ada juga tautan atau URL-nya, dan juga waktu kita mengakses laman tersebut.
Berikut contohnya. Di sini contohnya Bezlova, Antoaneta. Di sini berarti nama penulisnya adalah Antoaneta Bezlova. Di balik penulisannya sehingga menjadi sini titik, tahunnya adalah 2001, lalu titik. Nah, di sini China to Formalize One Child Policy ini merupakan judul dari yang ada di laman tersebut. Jadi judulnya tidak dimiringkan, tapi sama saja seperti ini. Lalu ada Asia Times Online. Nah, ini merupakan nama dari laman yang kita akses. Lalu nanti diakhiri dengan titik. Lalu ada laman itu dirilis oleh tautan tersebut, yaitu 24 Mei 2001, titik, lalu kita berikan link atau tautan dari laman tersebut, dan di akhirnya kita beri keterangan kapan kita mengaksesnya, yaitu dengan dalam kurung diakses 10 Juli 2020, kurung tutup, dan diakhiri dengan titik. Nah, bagaimana kalau misal laman tersebut merupakan laman yang atas nama sebuah lembaga, misalkan di sini kan University of Chicago, berarti di bagian depannya, di bagian awalnya itu kita langsung saja menyebutkan nama instansinya, yaitu University of Chicago. Tidak perlu dijadikan Chicago, University of, nggak usah kayak gitu. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan judul dari laman tersebut, yaitu The Chicago of Manual of Style Online, titik. Lalu di sini karena tidak terdapat nama lamannya, maka kita lanjut ke tanggal penerbitan atau tanggal pempublikasian dari laman tersebut, yaitu 24 Juli 2003, titik, lalu dilanjutkan dengan tautannya, dan diakhiri dengan keterangan diakses 20 Mei 2007, titik. Nah, ini contohnya. Di sini kan kita mengetahui ada nama webnya, yaitu New Online, ada juga dengan judul lamannya. Judul lamannya itu dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Ada juga nama penulisnya, yaitu Muhammad Syamsuddin, dan ada keterangan kapan si laman ini itu dipublis. Maka daftar pustakanya menjadi namanya dibalik jadi Syamsuddin, Muhammad, titik, tahunnya adalah 2020, titik, lalu judulnya dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia, titik. Nah, di sini nama lamannya adalah New Online. New Online-nya dimiringkan, lalu titik, dan ada tanggal rilisnya yaitu 17 September 2020, titik, dan dilanjutkan dengan tautan laman ini. Dan diakhiri dengan diakses 16 Januari 2021, titik. Nah, tadi kan diketahui nama pengarangnya atau nama penulisnya. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? Jadi di sini kita nggak tahu siapa nama asli dari penulis di laman tersebut. Maka kita menulisnya sebagai ini nama dari perusahaan atau nama dari organisasi yang ada di laman tersebut. Misalkan di sini kita tahu kalau yang merilis laman ini adalah CITA, organisasi CITA. Maka kita menuliskannya CITA, titik, lalu tahunnya 2015, titik, lalu judul dari laman tersebut yaitu arah revisi UU KUP, titik, lalu dilanjutkan dengan nama lamannya yaitu yang ini. Lalu diberi titik, tanggal rilisnya adalah 18 Desember 2015, titik, lalu tautannya diambil dari sini,
dan diakhiri dengan diakses 16 Januari 2021 dalam kurung. Titik. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mengambil sumber dari perundang-undangan. Nah, untuk penulisan daftar pustakanya itu kita tidak perlu menuliskan siapa penerbitnya, terus kapan tahun terbitnya, tidak perlu. Jadi langsung ke nama perundang-undangan tersebut. Misalkan di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, titik. Nah, begitupun dengan yang undang-undang yang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, titik. Dan begitupun seterusnya. Nah, jadi langsung saja tuliskan nama peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, di sini kami mengambil contoh dari beberapa sumber. Ada dari karya tulis tugas akhirnya kakak tingkat dan juga ada dari internet. Nah, di sini kita tahu kalau ada contoh yang salah. Di sini kan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia titik 2015 titik. Nah, seharusnya kita tidak perlu menuliskannya seperti ini. Jadi langsung saja ke contoh yang benarnya adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, lalu sebutkan nomornya sekian-sekian-sekian tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi, titik. Jadi kita tidak perlu menuliskan tahunnya, menuliskan siapa penerbitnya, lalu Jakarta ini maksudnya di mana diterbitkannya, kayak gitu. Sama halnya dengan penulisan UUD 1945. Di penulisan ini juga salah, karena apa? Karena di sini ada Republik Indonesia dan 2002-nya, dan juga ada Jakartanya. Sama halnya dengan contoh kedua yang salah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945, dia menuliskan ada keterangan pasalnya berapa, ayat berapa. Nah, itu tidak perlu karena di daftar pustaka ini kita cukup menuliskan sumber secara garis besarnya. Jadi cukup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cukup seperti itu saja. Selanjutnya, karena bahasan dari kelompok kami telah selesai, maka kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf menyela Bu Dwi dan teman-teman. Izin Bu, ada teman kami yang meminta persetujuan bergabung. Namanya Farid Iqbal. Tadi ini baru bergabung atau tadi sempat ini? Katanya jaringannya jelek Bu, jadi sempat. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas pemaparan dan penyampaian materi diskusi dengan topik catatan kaki dan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi tanya jawab pertama akan digunakan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya ingin mengingatkan agar penanya supaya menyebutkan nama dan nomor absen sebelum menyampaikan pertanyaannya. Sesi tanya jawab akan berlangsung selama sekitar 30 menit. Kepada kelompok 1, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Selamat pagi, Bu Dwi dan teman-teman. Saya Vera Alzena, absen 29 dari kelompok 1, izin bertanya. Nah, tadi untuk penulisan daftar pustaka itu kan tadi sudah disebutkan tata caranya. Nah, kalau misalnya di dalam judul artikel atau berita, atau artikel yang di internet, penulisannya, tata caranya itu salah, tidak sesuai EYD itu bagaimana ya? Yang benarnya di daftar pustaka cara penulisannya. Terima kasih. Kepada kelompok 5, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah. Baik. Kemudian lanjut ke kelompok 2, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Izin bertanya, Mas Ahsa di kelompok 2. Silakan. Jadi gini Mas, mau nanya nih, bagaimana cara penulisan judul dalam bahasa asing dalam daftar pustaka? Terima kasih. Baik, kelompok 5, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah jelas. Baik, lanjut ke kelompok 3, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, selamat siang. Saya Reza dari absen 26 dari kelompok 3. Kemarin minggu kan ada materi penulisan citasi. Nah, penulisan citasi itu MA, Chicago sama apa? Kelompok 5 udah jelasin cara penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang barusan dijelasin itu pakai gaya yang mana gitu? Apakah MLA, Chicago atau apa? Udah. Kepada kelompok 5, apakah pertanyaannya sudah dirasa jelas? Sudah. Ya, baik. Selanjutnya saya kasih waktu untuk berdiskusi selama sekitar 5 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan.